Halo, perkenalkan nama saya Imade Gali Wijaya dengan NIM 201012181 dan di sini saya akan mendemonstrasikan hasil proyek saya. Oke, ini adalah tampilan depannya dengan navigasi home, kontak, portofolio, dan nomor telepon. Ketika saya klik kontak, maka dia akan langsung ke bawah. Oke, dan ini carousel yang bersifat dinamis. Kemudian beberapa desain web, dan website ini bergerak di bidang pelayanan jasa foto capture, video shooting, sewa alat, dan editing. Kemudian ketika saya klik portofolio, dia akan berpindah ke halaman portofolio, dan di sini ada juga carousel, foto carousel yang bersifat dinamis. Jadi bisa diupdate, bisa dihapus dari halaman admin. Namun di sini untuk portofolio video masih bersifat statis karena menurut saya mungkin karena video itu ukurannya besar, jadi bisa diupload di halaman website lainnya, kemudian kita cantumkan embed linknya ke dalam kode secara manualnya statis. Jadi sejauh ini saya masih bisanya statis. Oke, dan itu adalah beberapa desain. Dan di sini ada fitur yang namanya store data dari guest ataupun user. Nah, di sini apabila user ingin mengkontak dari pemilik website ini atau jasa ini, mereka bisa melakukan dengan isi data seperti ini. Kita isi data dengan asal aja. Video sekolah praktikum gitu ya. Deskripsinya adalah tes 1. Mungkin saya pilih foto capture. Ketika saya klik buat janji, maka data akan langsung terstore ke dalam database. Ya, tentunya database yang dimiliki oleh admin. Nah, di sini admin harus melakukan login dulu. Kita klik login. Nah, kita masukkan akun yang sudah terdaftar dalam database. Nah, di sini hanya admin yang bisa melakukan register ya. Jadi tidak sembarang orang atau guest yang bisa melakukan register, karena apabila semua orang atau guest bisa melakukan register, maka ya semua orang juga bisa mengakses halaman ini, halaman admin ini. Akan sangat berbahaya jika diakses oleh orang yang tidak bertanggung jawab, begitu ya. Kemudian di sini data yang dimasukkan oleh customer tadi, user atau guest akan masuk ke dalam sini. Nah, ini dia video data yang berhasil masuk. Nah, coba saya edit ya. Mungkin saya edit ini menjadi tes 2 atau saya pilih editing di sini. Saya update. Nah, di sini sudah terupdate. Nah, admin juga bisa melakukan tambah data customer seperti ini. Contohnya ya, saya tambah asal aja 2, mungkin bikin video sekolah gitu. Sewa alat, nggak mungkin ya, mungkin kita pilih video syuting aja, simpan. Nah, datanya langsung tersimpan di sini. Nah, ini fungsinya juga sama di carouselnya portofolio dan slide foto. Akan juga sama. Mungkin coba saya akan tambah foto di sini. Portofolio 2, folio kedua, saya pilih foto. Misalnya ini ya, saya simpan. Oke, foto sudah berhasil tersimpan. Kita juga bisa melihat laporannya di sini. Ya, laporannya berfungsi dengan baik. Data customer juga mempunyai menu lapor. Nah, di sini juga berfungsi dengan baik ya. Oke, kemudian untuk kodenya ya, saya coba logo dulu. Apabila ada orang yang tahu, oh ada halaman yang bernama customer nih, customer. Nah, dia tidak bisa akses ya. Terus mungkin aja adminnya lupa kalau register di ini diberi authorization. Coba saya buka register. Nah, juga nggak bisa. Kita disuruh login dulu ya. Oke, kembali ke sini ya. Itu dia tadi. Nah, saya akan tunjukkan kodenya. Untuk kode saya mulai dari routes dulu ya. Oke, routes ke web. Nah, di sini ada beberapa routes. Nah, di sini ada route get slider ya, yang apa namanya? Ada beberapa routes yang diisi oleh middleware out ini ya. Nah, ini fungsinya agar yang bisa mengakses halaman tersebut adalah orang yang sudah terautentikasi.
Jadi orang seperti guest atau user biasa tidak bisa mengakses halaman yang diberi autentikasi ini, diberi middleware ini ya. Kemudian ada beberapa route halamannya dengan nama controllernya, nama. Di sini ada beberapa metode dari Laravel yang namanya post, get, put. Nah, ini ada alasan yang tersendiri dari Laravel. Di sini karena contohnya saja di sini ada method put, artinya method put ini untuk update data seperti yang kita lakukan tadi. Ya, method put. Nah, method get untuk memasukkan data, post ya. Post untuk mengirim data. Ya, seperti itu. Ini adalah root yang defaultnya Laravel seperti ini ya. Yang dari Laravel seperti itu. Oke. Kemudian saya buka untuk masing-masing controller. Saya coba login dulu ya. Saya coba login. Nah, login. Nah, login. Jadi seharusnya di sini yang connect database ada 4 ya. Ada 4 yang connect database termasuk register ini. Oke. Saya coba masuk ke dalam resource view. Nah, ini adalah halaman landingnya ya. Nah, ini adalah kode dari halaman landing. Saya gunakan banyak library di sini dan CSS saya letakkan di satu tab begini mungkin ya supaya untuk memudahkan pekerjaan. Bagi saya sih lebih suka begini, tapi ya ada kelemahan juga yaitu terlalu banyak memakan tempat. Ya, begitu. Nah, di sini ada beberapa kode. Ketika kita sudah login, root sudah login, maka tampilannya yang di awal itu adalah admin, ya. Adminnya ini masuk ke halaman home. Tapi kalau rootnya tidak login, maka tampilkan nomor telepon yang tadi seperti yang di awal itu. Nah, ketika admin, ketika saya logout, maka dia akan menampilkan nomor telepon. Hal ini juga sama seperti yang ada di sini ya. Ini saya matikan ya karena memang register tidak sembarangan orang yang bisa melakukan. Oke. Nah, ini adalah ya kode carousel yang secara dinamis kodenya seperti ini. Kemudian ini adalah beberapa kode dari CSS ya, desain web. Oke. Kemudian juga sama, ini juga sama ya untuk halaman portofolionya. Oke, juga sama, halaman portofolionya juga sama ya, dengan fungsi yang sama juga. Oh, saya salah buka. Nah, ini adalah halaman adminnya. Saya hanya menambahkan apa namanya, navigation bar di sini ya. Nah, ini dah navigation barnya. Nah, navigation bar seperti ini. Oke, tidak ada yang perlu dijelaskan di sini. Intinya yang bisa mengakses home hanya admin ya. Oke, ini seperti inilah kodenya. Nah, kalau kita klik ini akan masuk ke halaman ini. Kalau kita klik portofolio akan masuk ke halaman ini. Berarti kita login lagi. Login. Oke. Login. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau kita klik halaman customer, dia akan buka customer. Seperti yang ada di sini. Kalau kita logout, dia akan logout. Ya. Mendestroy session. Kemudian untuk masing-masing tab di sini seperti data customer contohnya ada beberapa fungsi seperti fungsi edit, hapus, tambah customer, tambah data customer dan cetak. Indeksnya juga ini ya, ini termasuk indeks. Jadi di sini ada saya contohkan saja customer. Nah, ini adalah kode dari indeks ya, ada beberapa tabel. Actionnya adalah dia akan masuk mengambil ini D data ya, data customer yang di controller sini. Nah, ini controllernya ya. Yang sudah dideklarasikan di customer di controller ini maksudnya. Ini index. Nah, dia akan masukkan ke sini mematching datanya ya. Nah, ini dia. Metodenya post. Kemudian untuk edit, nah itu juga sama. Dia mengambil deklarasi ininya dari controller sini yang sudah di sini ya, sudah dideklarasiin. Nah, untuk cetak juga, untuk cetak saya menggunakan vendor Spipu HTML to PDF ya. Menggunakan vendor itu dengan kodenya begini ya. Kemudian ya, ini udah beberapa fungsi untuk mengirim data yang kita edit ya. Ini fungsi cetak, fungsi create,
fungsi untuk masuk ke halaman create, fungsi index untuk masuk ke halaman index, kemudian fungsi edit ya, fungsi edit untuk mengedit data tentunya, untuk update. Nah, kalau ada redirect ini setelah kita mengklik tombol edit, update atau destroy, dia akan langsung ke redirect ke halaman customer seperti ini contohnya. Contohnya saya hapus ya, menjalankan fungsi destroy yang tadi. Fungsi destroy ini kita jalankan, kita hapus. Oke, nah dia tetap akan ke redirect ke customer gitu. Oke, sama juga ya, create blade juga untuk halaman untuk create. Halaman untuk create ya ini. Nah, ini dia. Oke, kita kembali lagi. Nah, untuk cetak ya seperti ini ya, untuk membuat gambar, bukan gambar ya, kertas. Nah, kertasnya seperti ini. Dicetak pada data tanggal ini sekian, halamannya ini. Gitu untuk cetak ya. Jadi sudah ada yang mendeklarasikan di views ini. Begitu juga dengan slider, begitu juga dengan portofolio ya. Itu juga sudah ada di sini. Ini ya. Nah, ini yang bikin websitenya terbentuk dari kode ini, views ini. Oke, tadi controller juga sama ya, kurang lebih sama karena controllernya untuk ya kebanyakan fungsi CRUD ya. Sini controller menggunakan database sesuai dengan namanya. Contohnya saja kalau controller, kita pindah ke controller dulu ya. Nah, ini dia. Ini adalah controller ya menggunakan app customer. Nah, customer database. Nah, customer database diklasikan di sini. Nah, ini yang ada dalam database namanya TB customer dengan jumlah apa nih tabelnya ya. Tabelnya itu ini. Jadi dia akan mengambil dari sini controllernya. Begitu juga yang lainnya seperti slider. Nah, apabila kalau slider ya, dia akan mengambil tabel yang ada di slider. Seperti ini. Nah, use slider gitu. Dan ini ada beberapa fungsi. Ini adalah fungsi bila mana ada file yang sama dia akan unlink ya gitu, unlink di sini gitu. Di sini ada fungsi tambahan untuk men-store foto ke ini. Jadi kalau kita upload foto tadi seperti ini, kita upload foto ini, nah fotonya akan tersimpan di database kita tapi dalam folder fisik di sini. Folder fisik di server ya. Nih, dengan directory seperti ini. Begitu ya. Ini untuk mengambil ekstensio biasa, ekstensinya biar sama. Kalau tadi JPG biar semua JPG. Nah, ini untuk hashnya, hashing, enkripsi model MD5. Nah, seperti itu ya. Nah, ini juga kurang lebih sama. Oke, itu dia untuk controller ya. Nah, kemudian untuk autentikasi kita buka bagian ini ya. Ini dia untuk autentikasi ya. Mengapa halaman register, halaman seterusnya itu yang berisi autentikasi di router itu hanya bisa diakses oleh admin atau orang yang sudah terautentikasi. Nah, ini. Nah, middleware out tuh. Register controller ini hanya bisa diakses oleh yang sudah terautentikasi seperti ini ya. Nah, kalau yang login guest pun bisa ya. Ini sudah terautentikasi. Kalau login ya masa harus admin lah kan nggak mungkin ya, harus ya, orang yang belum mempunyai autentikasi itu guest bisa melakukan login. Begitu ya. Oke, dan di sini mengapa ada dua customer di sini? Nah, kenapa ada dua customer sini? Nah, customer dua ini untuk yang halaman landing page-nya ya. Landing page-nya kan bisa digunakan oleh siapa saja nih. Bisa digunakan oleh user maupun admin. Jadi, kalau saya menggunakan customer yang biasa, yang ini, jadi ya mereka harus melakukan login dulu karena di sini di controllernya, di webnya itu sudah terautentikasi. Jadi mereka yang guest ataupun user tidak bisa melakukan ini ya login gitu, tidak bisa mengirim data gitu. Karena di sini, nah ini dia. Di sini saya tidak memberikan middleware di sini ya karena memang untuk siapa saja yang bisa mengirimkan data, yang mempost data. Seperti saya tadi, kalau saya logout ya, saya pun bisa mengirimkan data begitu. Seperti ini, saya bisa mengirimkan data. Jadi itu fungsinya. Fungsinya ada dua.
apa namanya, 2 customer seperti ini. Tapi untuk database-nya sama ya, dan database-nya menggunakan TB customer juga. Nah, hanya untuk fungsi deklarasinya saja. Ini, nah, customer 2. Nah, ini dia, supaya dia tidak terredirect ke halaman lain ya. Jadi saya buat biar tetap redirect, tidak terredirect mana-mana, tetap di sini ke halaman sini begitu. Itulah fungsinya. Oke, so saya cukup sekian dari pembahasan saya. Saya menyadari sepenuhnya bahwa kemungkinan besar website saya ini masih ada bug-nya, masih masih banyak yang perlu disempurnakan lagi. Jadi saya harap saya bisa belajar lebih dalam mengenai framework Laravel ini supaya kedepannya tidak ada bug lagi, tidak ada permasalahan yang timbul, dan juga saya semoga bisa memaksimalkan pekerjaan saya di dunia pemrograman. Saya menyadari sepenuhnya bahwa ini memang jauh dari kata sempurna, masih banyak uh, bug yang belum saya ketahui. Mungkin nanti untuk bagian pemeriksaan pasti akan ditemukan banyak bug. Oke, ketika saya login, nah saya tidak tahu di mana bugnya, cuman saya masih belum telusuri. Sejauh ini masih aman-aman saja. Saya coba lihat dulu ya di halaman depan apakah memang berfungsi portfolio. Nah, ini dia portfolio. Oh ya, berfungsi. Kalau saya hapus, sekiranya tidak ada bug ya. Tapi kemungkinan besar masih ada bug. Jadi saya menyadari sepenuhnya bahwa ini masih masih jauh dari kata sempurna ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Ya memang sepenuhnya saya buat sendiri. Jadi memang sangat susah bagi saya untuk mengerjakan ini semua. Tapi tidak terlepas dari itu saya akan belajar lebih dalam lagi. Baiklah, terima kasih atas waktunya, atas ilmu yang diberikan oleh Bapak kepada saya. Semoga saya bisa mengimplementasikannya dengan baik. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.